Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara dan ibu Bapak berada. Mari kita akan segera beribadah pada saat ini. Di sore hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Walaupun di rumah, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Inilah tanda kita berserah kepada Tuhan dengan mengangkat tangan di hadapannya, dan biarlah Tuhan turun tangan atas hidup kita. Mari. Bahwa pertolongan kami datang daripada pihak-Mu ya Tuhan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib. Yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan siap berbakti bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari di ibadah yang kedua ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita percaya karena firman Tuhan berkata, ada satu orang dua berkumpul, bersepakat namanya, maka dia akan hadir. Dan saya percaya, sore hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita kasih hati kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke Tuhan, kita menyerahkan hati kita. Mari sama-sama datang dengan kesungguhan hati kita. Kita mau bersujud padanya, saudara. Mari angkat suaramu. Amin. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kudus, kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus.
surga bumi menyembah. Mari rasakan saudara, sungguh Dia kudus. Ini waktunya saudara, pribadi kita lepas pribadi, dimanapun saudara berada. Mari undang namanya dalam setiap rumah kita. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir. His presence. Tuhan, kami rindu Engkau hadir di setiap rumah kami. Kami rindu Tuhan hadir di setiap persekutuan kami. Thanks Lord. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, kudus, kuduslah. Rapatkan sedikit, kudus, kuduslah. Sungguh Kau kudus Tuhan. Once more, kudus, kuduslah. Kuduslah Allah semesta. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Amin. Sungguh Kau anugerah-Mu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Kau mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu. Katakan, ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah
kasih Tuhan. Inilah persembahan syukur kami Tuhan. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Kau mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu. Katakan, ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ini kerinduan kami. Mari nyatakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, ya. Segala puji, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, ya hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi, segala pujian kami. Segala hormat, Segenap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan malam segenap hidupku sebagai persembahan, ya. Segala puji, segala hormat, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, ya hidup sebagai persembahan, ya sebagai persembahan, ya hidup bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. inilah persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa. Bapa, kami rindu untuk lebih lagi. Kami rindu Tuhan untuk memuji-muji Kau lebih lagi Tuhan. Sungguh Tuhan Kau Tuhan yang ajaib. Sungguh Tuhan Kau Tuhan yang layak dipuji. Bapa, kami rindu memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami. Kau layakkan segala pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita lebih lagi saudara, amin. Karena Dia Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan. Yes. Woo.
Dimanapun saudara berada, mari bersorak-sorak lebih lagi sama Tuhan. Mari katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sekali lagi saudara, katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguh ajaib. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memuliakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Mari nyatakan dengan sepenuh hatimu saudara. Yes. Siap bersuara lagi buat Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Tuhan berjaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Boleh teriakan haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang ajaib. Hey, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau sedikit sharing saudara, sebelum kita mau lebih lagi sama Tuhan.
tiba-tiba Tuhan ingin berbicara sore hari ini saudara. Tuhan ingetin satu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Waktu saya kecil, ketika saya lagi mau ujian saudara, ayah saya selalu bertanya kepada saya, Dite, besok ujiannya apa? Dan saya jawab, besok ujiannya matematika Pak. Apa yang sudah kamu pelajari untuk ujian besok? Dan saya bisa menjawab, algoritma, aritmatika, dan segala rumus-rumus yang sudah saya pelajari, sudah saya persiapkan untuk ujian besok Pak. Saya bisa menjawab tentang soal-soal ujian. Karena apa? Karena saya tahu bahan-bahan ujian yang akan keluar, itu bahan-bahannya sudah disiapin sama sekolah saya. Jadi saya tahu apa yang bakal keluar. Dan saya ngerti apa yang harus dipelajari saudara. Dan hari ini saudara, saya dengarkan sama Tuhan, ketika kita mulai membuka mata pada pagi hari, saudara harus tahu bahwa ketika kita membuka mata dan ketika kita mulai keluar dari rumah, itulah ujian hidup kita yang sesungguhnya saudara. Amin. Kita nggak pernah tahu ujian apa yang akan kita terima sepanjang hari ini, kita nggak akan tahu. Dan kita mau belajar apa? Kita nggak pernah tahu bahan yang kita mau siapin untuk bisa menerima segala ujian hidup ini. Kita nggak akan pernah tahu, saudara. Tapi hari ini, saudara, saya mau ingatkan kita dan saya diingatkan Tuhan kemarin, saudara, bahwa ketika kita memulai membuka mata, satu bahan materi yang bisa kita pelajari adalah firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita bisa belajar dengan firman Tuhan untuk menghadapi segala cobaan, segala ujian kita sepanjang hari. Kita harus belajar bahan-bahan, yaitu firman Tuhan, saudara. Karena dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi, itu akan mengingatkan kita, akan menguatkan kita, akan menegur kita setiap kali kita terima ujian hidup kita, saudara. Saya nggak tahu apapun pergumulan saudara hari ini. Saya nggak tahu, mungkin saudara yang di rumah sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami sakit corona mungkin, atau sedang dalam masa pemulihan, atau mungkin saudara-saudara yang sekarang sedang mengalami pergumulan yang dahsyat, pergumulan yang luar biasa karena kena PHK mungkin, karena masalah beban ekonomi yang luar biasa. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita punya Tuhan yang setia, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dialah Tuhan yang setia. Dia gak pernah meninggalkan kita kapanpun. Apapun keadaan kita, dia gak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Mari angkat suaramu.
Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan, kami punya Bapa yang setia. Haleluya. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Yes, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Oh, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih sungguh-sungguh katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, sekali lagi, Kau setia. Oh, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau setia. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Sungguh Kau baik. Sungguh Kau baik. Dalam
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa. Kau, mari lebih sungguh-sungguh lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan aku. Kau setia, kau dulu, sekarang dan selamanya. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, Bapa. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami tunduk oleh karena kasih setia Tuhan yang ajaib. Maka pada saat ini ketika kami sudah memuji, membesarkan dan memuliakan Tuhan, saatnya kami duduk diam dan mendengar kebenaran firman. Biarlah Engkau mengajar dan mendidik kami. Kami membuka hati agar Tuhan berbicara. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi terang bagi hidup kami. Biarlah pada saat ini Roh-Mu yang kudus mengajar dan mendidik kami. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang kami boleh dengar pada saat ini. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan tinggi. Terpujilah kiranya nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan berbicara tentang integritas. Integritas di dalam pekerjaan. Integritas adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki. John Maxwell mengatakan, when you are looking at the characteristic on how to build your personal life, first come integrity. Kalau kita mau melihat karakteristik seorang yang mau membangun personal life-nya, yang pertama yang penting adalah integritas. Yang kedua dikatakan second motivation. The third capacity. A fourth understanding. A fifth knowledge, and the last experience. Jadi yang kedua setelah integritas adalah motivasi. Ketiga, kapasitas diri kita. Keempat, pengetahuan, pengertian kita. Kelima, knowledge, pengetahuan kita. Dan yang terakhir adalah experience, pengalaman kita. Orang yang mau membangun personal life-nya, ternyata yang mendasari semua itu adalah integritas. Integritas itu apa? Kamus Bahasa Indonesia menulis integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Itulah integritas. Dalam pengertian sederhana, integritas adalah apa yang dilakukan,
adalah sama dengan apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati sama apa dengan apa yang ditindakkan, dikerjakan. Dan itu semuanya bermutu, berkualitas. Nah, saudara sekalian, kita mau belajar tentang integritas. Dari seorang yang bernama Daud. Raja Daud ini memiliki integritas yang luar biasa. Saudara sekalian, seorang yang memiliki integritas sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Integritas adalah sesuatu yang sangat berharga bagi organisasi, bagi gereja, bahkan bagi keluarga. Orang yang berintegritas walaupun tidak dilihat, tidak diawasi, tetap sama perilakunya, tetap bermutu baik, saudara sekalian. Karena orang tersebut bisa dipercaya dalam segala hal, dalam segala situasi, kapanpun saja. Itulah orang yang berintegritas. Nah, kita mau belajar dari Daud. Daud ini dapat dipercaya dalam semua pekerjaan yang dipercayakan. Baik itu pekerjaan kecil maupun pekerjaan yang besar. Baik itu di tempat di mana banyak orang melihat maupun tempat di mana hanya Tuhan saja yang tahu. Daud adalah orang yang berintegritas dan kita mau belajar. Apa yang kita bisa pelajari dari integritas Daud ini? Yang pertama saudara sekalian, bahwa Daud ini setia pada tugas yang dipercayakannya. Firman Tuhan menulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Saudara sekalian, Daud ini sudah bekerja di istana raja. Raja Saul seringkali mengalami pergolakan emosi yang tidak stabil. Ketika emosinya tidak stabil oleh karena roh Allah meninggalkan dia, maka dia undang Daud, pemain kecapi, lalu Daud akan menyanyi. Oleh karena Daud menyanyi, lalunan kecapinya membuat Saul tenang. Sebenarnya ada kuasa Roh Kudus di dalamnya yang bekerja sehingga Saul menjadi tenang, dan itu seringkali menjadi pekerjaan Daud ketika ada di istana. Saudara sekalian, orang yang sudah kerja di istana, dekat dengan pejabat, dekat dengan atasan yang luar biasa, ya seringkali tidak mau lagi berurusan dengan pekerjaan yang remeh-temeh, pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang dipandang orang tidak berharga, tetapi berbeda dengan Daud. Sekalipun sudah di istana, kerjaannya mudah karena itu keahlian dia untuk menyanyi, sesuatu yang sederhana yang bisa dilakukan, tetapi dia memilih pulang dan mengembalakan domba. Dan dombanya itu hanya 2-3 ekor. Domba yang cuma 2-3 ekor itu, tapi tanggung jawabnya besar. Sering bertemu dengan singa, tetapi singa dihantam. Dia berani menghadapi itu untuk menyelamatkan dombanya. Bertemu dengan beruang, dia mempertaruhkan jiwanya, dia memenangkannya dan menyelamatkan domba yang cuma sedikit itu. Lihat, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang tahu, tapi Daud mengerjakannya dengan tanggung jawab. Walaupun sederhana, bukankah lebih asik tetap tinggal di istana? Mungkin ada banyak makanan, ada banyak hiburan, ada sesuatu tempat yang tidak kotor. Tempat yang asik untuk ditinggali. Tetapi Daud ingat akan tanggung jawabnya. Nah saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Seorang yang memiliki integritas akan selalu melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan setia. Daud tetap mengembalakan kambing domba walaupun sedikit, cuma 2-3 ekor. Tetapi dia rela berkorban, rela dia mempertaruhkan nyawanya
untuk tetap bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah, orang yang berintegritas inilah orang yang dipakai Tuhan. Lihat, dengan orang yang bertanggung jawab dengan perkara kecil, Tuhan percayakan untuk tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Pada akhirnya justru Daudlah satu-satunya orang yang berani menghadapi Goliat. Sedangkan yang lainnya hatinya ciut melihat Goliat. Hatinya kecil, takut melihat Goliat yang memang bertubuh besar. Tetapi Daud ini badannya kecil, muda. Tapi dia berani menghadapi Goliat. Kenapa? Pengalamannya. Karena integritasnya, karena tanggung jawabnya. Dia berani menghadapi Goliat. Dengan campur tangan Tuhan, Goliat mati di tangan Daud. Orang berintegritas, dia akan setia dengan pekerjaan. Dia akan tanggung jawab dengan pekerjaan walaupun tidak dilihat orang. Tapi itu justru meningkatkan kualitas dirinya. Mutu dirinya naik, saudara. Ya, mutu dirinya diperlihatkan, ada kesempatan untuk Tuhan memberikan kepada Daud satu tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mengalahkan Goliat. Ya, ketika semua takut, Daud justru satu-satunya yang mengajukan diri. Diberikan pakaian perang Saul, ditolak. Kenapa? Justru tidak nyaman. Daud mengerjakan dengan apa? Dengan apa yang ada padanya, yaitu melalui senjata yang biasa dia pakai untuk mengembalakan, yaitu ketapel, saudara. Dan ini luar biasa. Mari jadi orang yang berintegritas dengan setia kepada pekerjaan dan tugas yang dipercayakan di dalam hidup kita. Lakukan dengan setia. Lalu yang kedua, orang yang berintegritas adalah seperti Daud, setia kepada Saul atau atasannya. Di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 5 hingga ayat 8 dikatakan, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, tiba telah hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Ya ini menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orang dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu sedang hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara sekalian, Daud orang yang menghibur Saul, yang berjasa bagi orang Israel dengan mengalahkan Goliat. Tetapi Saul begitu benci kepada Daud menantunya ini, sehingga dia berupaya membunuh Daud, menancapkan tombak kepada tubuh Daud. Walaupun Daud tidak melakukan kesalahan, walaupun Daud tidak curiga kepada Saul. Saudara sekalian, tetapi Daud bukan pribadi yang pendendam. Dia tetap setia kepada atasannya. Dia tetap loyal kepada atasannya. Sementara dia tetap bekerja kepada Saul, dia tidak satupun menaruh satu keinginan berbuat jahat kepada Saul. Lihat saudara sekalian, Daud punya kesempatan. Saul ini mengejar Daud untuk membunuh Daud. Tetapi ketika Daud punya kesempatan untuk membalas karena Saul tidur, Daud tidak melakukannya. Dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Atasannya ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka dia mengandalkan nuraninya. Dia berdebar-debar walaupun hanya memotong
Saul. Itu sebagai bukti bahwa Daud sebenarnya punya kesempatan untuk berbuat jahat, tapi dia tidak berbuat jahat kepada Saul. Saudara sekalian, di dunia ini tidak ada satu atasan yang sempurna. Tidak ada satupun atasan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semuanya bisa jadi atasan kita adalah orang yang bengis, jahat. Tetapi sementara kita bekerja di sana, mari naikkan integritas kita. Tetap loyal. Suara atasan adalah suara perusahaan. Tetap kerjakan apa yang diperintahkan dan lihat campur tangan Tuhan. Tetap kerjakan dan lakukan dengan integritas. Walaupun suka marah-marah, ya marah-marahnya jangan dimasukkan dalam hati. Tetapi perintahnya tetap harus kita kerjakan. Nah, orang yang berintegritas akan memiliki sikap taat. Tunduk kepada otoritas. Nah, kalau kita tidak bisa taat, tunduk kepada otoritas atasan yang ada di dunia ini. Bagaimana kita bisa tunduk pada otoritas atasan, yaitu Tuhan sendiri. Allah yang tidak kelihatan. Kita akan sukar untuk percaya bahwa orang itu bisa tunduk dan taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar tunduk dan taat dengan otoritas. Di dalam gereja ada hamba Tuhan yang Tuhan taruh untuk yang diurapi. Mari tunduk dan taat. Tuhan taruh visi, Tuhan taruh misinya melalui gereja, melalui hamba Tuhan. Disampaikanlah firman, mari kerjakan dengan kesungguhan hati. Taat. Saudara sekalian, orang yang taat dan tunduk pada otoritas, Tuhan akan bela hidupnya dengan cara yang luar biasa. Istri, tunduklah pada suami. Itu bentuk ketaatan, kesetiaan, loyalitas. Dan Tuhan nyatakan dalam hal integritas kita kepada Tuhan. Anak tunduk kepada orang tua. Dengarkan nasihat. Maka nilai diri kita, mutu diri kita, kualitas diri kita akan meningkat. Itulah integritas. Karena itu saudara sekalian, jangan sia-siakan diri kita dengan pembangkangan, pemberontakan. Apalagi pemberontakan terhadap pemerintah. Pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat lepas dari masa-masa yang sukar seperti pandemi COVID-19 ini. Jangan lakukan demonstrasi yang enggak perlu, justru kontraproduktif. Menjelek-jelekan pemerintah tidak akan menghasilkan apapun. Dukung program-program pemerintah, maka itu akan sungguh-sungguh akan membuat kita bangkit bersama-sama. Pemerintah mengupayakan kesejahteraan masyarakat, jangan diganggu jalannya pemerintah. Justru kita harus mendukung. Itu adalah otoritas yang Tuhan berikan. Karena tidak ada satu pemerintahan yang tidak datang daripada Tuhan. Percaya aja, campur tangan Tuhan akan ajaib. Orang yang setia, loyal kepada atasan, seperti Daud, akan dicari perusahaan-perusahaan lain. Ya, yang ketiga saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Daud adalah orang yang setia kepada ketetapan Allah. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 7 hingga ayat 13 dikatakan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu.
Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara sekalian, orang yang berintegritas dalam contoh seperti Raja Daud adalah orang yang setia kepada ketetapan Allah. Daud bukan orang yang imun terhadap dosa. Daud melakukan dosa dan dosanya sangat fatal. Ketika dia mengambil Batseba karena dia suka pada istri orang. Dia bersiasat membuat Uria mati dalam medan peperangan secara tragis. Ketika peperangan sedang gencar-gencarnya, Uria ditinggalkan sendiri dalam medan perang. Dan Uria akhirnya tewas dibunuh oleh Bani Amon. Dan setelah itu Daud tetap mengambil istri Uria. Dengan siasat yang sangat jahat. Bukankah Daud istrinya sudah banyak? Bukankah Daud sudah diberkati luar biasa? Tetapi Daud tetap mengambil istri Uria, orang Het itu. Yang loyal kepadanya. Dan ini dipandang Tuhan jahat. Dan saya rasa siapapun yang melihat juga mengatakan ini jahat, saudara. Tetapi lihat Daud. Daud setia pada ketetapan Allah. Allah ketika sudah menetapkan, dia terima. Dia tidak lari, dia tidak bersembunyi, dia tidak menyalahkan dan mencari kambing hitam. Dia menerimanya. Memang pada akhirnya hukuman tak terjadi dan pedang selalu ada dalam keluarga Daud. Absalom mati. Dan masih banyak keturunan Daud lagi yang mengalami masa-masa yang sangat tragis, suram sekali sebagai keluarga. Tetapi Daud diampuni dosanya. Kenapa? Dia segera bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Allah karena dia mau bertobat dan mengakui dosa. Coba lihat perbedaan dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah juga diberikan ketetapan, tapi Adam dan Hawa melanggar dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi ketika sudah diketahui apa yang dilakukan Adam dan Hawa, justru dia menyalahkan pihak lain, mencari kambing hitam. Disalahkan perempuan ini yang kau berikan, justru Tuhan yang disalahkan. Perempuan menyalahkan ular. Dan seterusnya mengakibatkan semuanya tidak terkendali. Kutuk menjadi kutuk turunan hingga saat ini belum terselesaikan. Semuanya selesai ketika kita percaya kepada Kristus oleh karena pengampunan. Yesuslah yang menyelesaikan semuanya. Tetapi saudara sekalian, lihat efeknya sampai saat ini. Maka kita belajar dari Daud. Kalau Tuhan sudah memberikan ketetapan melalui hambanya Natan, maka Daud mengakuinya. Dan dia menerima hukumannya. Ada konsekuensi di dalam dosa. Oleh sebab itu janganlah berbuat dosa. Minta pengampunan kepada Tuhan, biarlah semua itu selesai. Saudara sekalian, kalau ada hamba Tuhan menegur, jangan ngeles. Jangan mencoba menyingkir, bahkan mencari kambing hitam. Terima, syukuri. Berarti Tuhan masih memperhatikan dan Tuhan akan memberkati kita. Memberikan pengampunan dan menyelesaikan dosa-dosa kita. Tuhan turut campur tangan dan bisa mengubahkan keadaan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian tetap setia pada ketetapan Allah. Kalau Allah sudah menetapkannya, mari terima. Karena kita selalu tahu ada maksud baik Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Hanya cepat berbalik seperti Daud. Seorang ibu yang memiliki integritas seperti Daud, mari tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan kepada kita supaya kita tidak berdosa, hidup kudus, hidup benar di hadapannya. Kerjakanlah dengan tekun, dengan setia. Kalau kita bisa memiliki integritas dengan berpegang pada perintah Tuhan, maka kita juga bisa berpegang pada perintah-perintah yang lain. Kita bisa berpegang pada norma dan pada
etika kehidupan. Kita bisa berpegang pada hal yang lebih lagi, hukum. Kita tetap setia, saudara sekalian. Yang hukum di dunia kita nggak bisa pegang. Bagaimana kita bisa pegang perintah Tuhan yang Tuhan tidak menghukum seketika. Mari saudara sekalian, milikilah integritas. Ketika Daud bersalah, Allah sudah menetapkan suatu hal, maka ia segera menyesal. Berbalik kepada Tuhan. Demikian juga kita. Tidak ada satupun yang kita bisa lepas daripada dosa. Tapi ketika dosa itu ada, segeralah bertobat. Berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Dia akan senantiasa mau menerima kita. Orang yang bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan sedia menggandeng kembali. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita belajar untuk berintegritas di hadapan Tuhan. Mari setialah pada tugas yang Tuhan percayakan. Ada talenta yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Ada yang dapat 5, 2, ada yang dapat 1. Yang 5 jadi 10. Tuhan berkata apa? Sabaslah hambaku yang setia. Yang 1 dikubur tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan tidak suka, ada hukumannya. Demikian juga saudara sekalian, orang yang loyal kepada atasan. Ya, jangan orang berdiri di atas 2 perahu, pasti akan jatuh. Setia kepada atasan. Yang ketiga adalah setia kepada ketetapan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja, berkarya bagi kita, mengangkat kita pada waktunya. Dan membuatnya indah. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini berbicara kepada kami lebih lagi. Lebih keras lagi ya Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan bersama-sama menaruh hati kami untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang Immanuel. Kalau kami boleh meningkatkan mutu hidup kami, kualitas hidup kami, Engkau Allah yang berperan di dalamnya. Sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang menyaksikan dan mengawasi, kami tetap berintegritas, hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Kami tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami tidak akan menjadi pengkhianat. Kami akan senantiasa setia pada ketetapan-ketetapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau beracara atas kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau lah Allah yang mengangkat dan menopang kami. Di dalam masa-masa yang sukar, pandemi yang berjalan, membuat bisnis menjadi lesu di semua bidang. Tetapi satu hal, kami tetap akan bertanggung jawab dengan tugas pekerjaan kami. Kami akan setia kepada atasan kami. Kami akan setia pada ketetapan dan perintah Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa meningkat seperti janji-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Sembunyikan hawa-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo jemaat semuanya, dengan Nana di sini. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, dengan diberlakukan PPKM oleh pemerintah, maka semua ibadah dilakukan secara online atau streaming. Jemaat diharapkan tetap tekun dalam beribadah di rumah melalui kanal YouTube, Facebook, dan Instagram Dwi Official. Lalu dalam masa PPKM ini juga kita harus melaksanakan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi
dari pengumuman pada hari ini. See you, God bless you, and Jesus love you. Di mana? Baik, mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu dan kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu berdoa bagi negeri dan bangsa yang kami cintai, Indonesia. Kami serukan bersama-sama dengan jemaatmu yang di rumah. Shalom Indonesia. Biarlah Indonesia aman, damai, sejahtera. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia mengalami lawatan Allah. Biarlah Indonesia lepas dari COVID-19. Indonesia mengalami kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Diberkati dari Sabang hingga ke Merauke. Seluruh pulau yang ada Tuhan nyatakan kuasa. Diberkati pemimpin kami Bapak Joko Widodo, Presiden kami beserta Bapak Kiai Haji Maruf Amin, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri Aparatur Negara, demikian juga DPR, MPR, TNI kami, Angkatan Darat, Udara maupun Laut, demikian juga Engkau memberkati kepolisian kami yang menjaga keamanan wilayah bangsa dan negara kami. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur kami. Engkau berkati juga Kota Semarang. Demikian juga berkat-Mu atas Bapak Hendar Prihadi, Wali Kota kami. Diberkati Bapak Camat Gayam Sari, diberkati Ibu Niken, Lurah Siwalan, Lurah kami. Nyata kuasa-Mu atas hidup mereka ya Tuhan. Diberkati dengan limpah. Diberkati dengan kekuatan daripada Tuhan. Diberkati dengan kesehatan dan perlindungan. Nyata kasih setia-Mu atas mereka. Biarlah pewahyuan-Mu atas mereka ya Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah bagian daripada keputusan surga bagi negeri bangsa kami yang kami cintai. Demikian juga Engkau berkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Rupin Adi Abraham, Ketua BPH Sinode kami. Engkau memberkati Bapak Gideon Rusli, sebagaimana Ketua BPD Jateng dan DIY dan Gembala Pembina kami. Engkau juga memberkati Bapak Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil kami. Nyata kuasa-Mu atas hidup mereka Tuhan. Diberkati hidup mereka, diberkati pelayanan mereka, diberkati keluarga mereka. Nyata kasih setia Tuhan juga untuk ibadah-ibadah yang sementara berhenti. Biarlah Tuhan itu merupakan benih yang sedang tertanam, yang akan menghasilkan pohon yang kuat di kemudian hari. Biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu ya Allah. Baik itu mereka yang ibadah raya, ibadah youth, ibadah WBI, ibadah untuk anak-anak BB Kids. Tuhan nyatakan saat setia. Demikian juga untuk PRT, Perwil, untuk Komsel. Demikian juga ibadah klasik lansia. Tuhan berkati, tolong kami ya Allah. Supaya ketika masanya nanti semuanya boleh kembali dan menghasilkan buah-buah iman yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau tambahkan usia. Baik itu Bapak Gunadi, Ibu Titi, demikian juga Engkau Bapak Yudit, Tuhan, Ibu Yuli, Jordan, Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Biarlah kesehatan, perlindungan Tuhan nyata. Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati usaha yang mereka lakukan. Nyata kasih setia-Mu ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit. Baik itu oleh karena COVID-19 ataupun sakit-sakit yang lain. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan, dengan otoritas-Mu kami cabut kuasa di dalam nama Tuhan Yesus segala akar sakit penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuang jauh dan kami mau Tuhan mujizat-Mu mengalir sehingga anak-anak-Mu yang sakit mengalami masa-masa yang kurang nyaman badannya akan kembali pulih ya Tuhan, akan sehat kembali, beraktivitas kembali. Nyata kuasa-Mu Tuhan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut dalam nama Tuhan Yesus kami tidak menginginkannya. Demikian juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang terkena COVID-19. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat, Tuhan beri
suatu jamahan sehingga hidup mereka diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, segala ibadah yang kami kerjakan, ibadah yang kami lakukan, biarlah itu semua dalam perkenan-Mu. Apa yang belum sempurna Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Allah, inilah Engkau berserah. Hormati Tuhan, ingat hari Sabatnya. Biarlah pada saat ini ketika kita menghadap kepada Tuhan, biarlah Tuhan beracara atas hidup kita. Bapa yang di surga, bukankah apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu adalah baik di hadapan-Mu? Ketika mereka beribadah, memuji, memuliakan Engkau, Engkau beracara, Engkau berotoritas, berkuasa atas anak-anak Tuhan dan menjamah hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, bukankah mereka mempersembahkan korban syukur, memberikan persepuluhan mereka dan mengembalikannya. Nyata kuasa-Mu ya Tuhan. Sekarang biarlah hamba berdoa, Engkau memberkati berlipat kali ganda. Engkau yang meluaskan daerah kuasa anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka makan, minum, pakai. Tuhan memberkati keluarga Kristen. Jadikan mereka keluarga yang sukses dan berbahagia. Diberkati keturunan yang perkasa di bumi ini. Diberkati dengan berkat-berkat yang tidak pernah mereka duga. Nyata kuasa-Mu ya Tuhan, dengan anugerah yang Kau curahkan, dengan damai sejahtera dan sukacita, Engkau memberikan berkat-berkat berkelimpahan. Tuhan, tutup bungkus dengan darah anak domba, dijauhkan dari malapetaka. Tuhan, nyatakan kasih setia, menetapkan langkah hidup mereka terus naik, tidak pernah turun. Biarlah mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan, berkati dengan nyata kasih setia sehingga hidup mereka mengalami terobosan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Jemaat Tuhan, ketika Engkau mengangkat kedua tangan-Mu di hadapan Allah, terus ingat dan hormatilah Tuhan. Maka sekarang Engkau boleh kembali kepada aktivitas hidup-Mu, dalam pekerjaan dan usaha dagang-Mu, kepada pendidikan yang Kau tekuni, dan bawalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Mari kita bersyukur. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan boleh duduk sebentar, bersatu sejenak, dan selamat hari Minggu. See you, God bless you, and Jesus love you.